Bagi kita semua sekarang sebelum kita memulai perkuliahan kita melalui online, baiknya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Sekarang kami ingin memulai kuliah kami Tuhan, walaupun tidak tatap muka, tapi kami percaya Tuhan Engkau masih tetap setia menemani kami dan menyayangi kami sampai pada saat ini. Ini doa kami Tuhan, segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke, shalom bagi kita semua. Judul kuliah kita pada hari ini ialah persembahan menurut kitab Taurat. Nah, kami kelompok 8 akan memaparkan hasil yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, persembahan menurut kitab Taurat. Salah satu tugas dan tanggung jawab manusia yang percaya adalah memberikan persembahan kepada Allah. Persembahan bukan hanya benda-benda atau materi, tetapi persembahan harus diberikan dengan hati yang tulus. Jadi bukan hanya persembahan dengan hati yang tulus saja, tetapi juga melalui tindakan kita yang nyata. Nah, teman-teman, di sini akan kita membahas bagaimana sebenarnya persembahan itu menurut kitab Taurat. Nah, sebelum kita memasuki persembahan menurut kitab Taurat, kita harus tinjau dulu apa sih itu sebenarnya pengertian persembahan. Nah, dalam KBBI, persembahan diartikan sebagai pemberian kepada orang yang terhormat. Tetapi Abineno mengatakan bahwa persembahan adalah pemberian kasih yang dikumpulkan dalam ibadah jemaat, adalah sebagian dari tugas pelayanan yang harus kita lakukan. Itu merupakan tanggung jawab kita sehari-hari untuk kaum yang memiliki kekurangan atau kaum yang miskin. Nah, jadi kata bersembah ini berarti menghormati dengan mengangkat sembah, memuja dan berkaitan dengan Tuhan atau dewa, lalu mengaku dalam perintah, menyembah atau mempersembahkan, yang berarti memberikan atau menunjukkan dengan hormat, menghidangkan atau mempertunjukkan atau menyampaikan dengan hormat. Juga persembahan ini juga berkaitan dengan hubungan dengan Allah sebagai pemilik yang mutlak. Barang-barang dunia adalah dipinjamkan Allah kepada manusia. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak mempersembahkan kembali apa yang menjadi milik Allah itu sendiri. Nah, teman-teman, sekarang kita memasuki apa sih persembahan itu menurut kitab Taurat. Nah, korban-korban yang pertama kali disebut Kejadian bukanlah korban sembelihan atau Jefakim. Nah, melainkan korban persembahan Kain dan Habil. Nah, jadi persembahan ini menurut kitab Taurat bermula dari proses atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Kain dan Habil. Nah, jadi Kejadian mendukung pendapat ini. Ishak tahu Abraham bisa mempersembahkan korban olah dan biasanya seekor domba yang dipersembahkan. Nah, jadi motif-motif korban zaman itu juga ikhwal, memuliakan nama Allah, dan pengucapan syukur atas kebaikannya adalah nyata. Nah, tapi kemungkinan adanya pemikiran yang lebih hikmat tak dapat ditiadakan. Jadi persembahan berupa hewan dan dibedakan menjadi korban persembahan adalah orang Mesir yang manapun. Persembahan erat hubungannya dengan upacara korban. Nah, makanya nanti kita akan membahas jenis-jenis korban apa saja yang ada di dalam persembahan ini. Nah, jadi kita tinjau di dalam Imamat 1 ayat 7 pun terdapat beberapa contoh jenis persembahan seperti korban bakaran, keselamatan, penghapusan dosa, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman, sekarang kita memasuki 2.2 jenis-jenis korban persembahan. Nah, yang pertama ini jenis korban bakaran atau bahasa Ibrani-nya olah. Nah, jenis korban yang pertama adalah korban bakaran yang sudah saya sebutkan tadi, olah. Nah, jadi seluruh binatang dibakar habis. Korban ini disebut juga kalil. Nah, korban bakaran ialah berupa binatang jantan yang tidak bercela dan tidak cacat sedikit pun. Bisa lembu jantan, kambing atau domba, tetapi dengan catatan harus jantan. Nah, yang kedua, korban sajian atau korban sesajen. Nah, ini minkah, dalam bahasa Ibrani-nya minkah. Nah, jadi harus yang punya hajat ini harus membawanya ke imam. Kemudian imam mengambil segenggam daripadanya dan membakarnya di atas altar. Nah, jadi selebihnya menjadi milik imam. Ini minkah jenis pertama. Ada pula minkah jenis kedua berupa roti yang terdiri dari 3 macam. Nah, yang pertama dulu kita bahas. Minkah yang pertama ini sebelumnya telah diolah dan dibakar menjadi roti ataupun biasa disebut roti biasa. Nah, jadi yang kedua, minkah yang sebelumnya telah diolah
dipanggang menjadi roti panggang ataupun toas. Ini berbeda dengan yang pertama. Dan yang ketiga teman-teman, minkah berupa roti goreng yang sebelumnya telah diolah dari masakan yang digoreng dalam wajan. Korban sajian ini sebagai tanda rasa syukur yang diberikan demi kemauan baik dengan pengganti keseluruhan dirinya. Nah, yang ketiga ini teman-teman, korban persekutuan atau kesejahteraan. Ini disebut Zebah Shalem dan terdapat di dalam Imamat 3 ayat 1 sampai 17. Nah, Zebah berartinya menyembelih. Oleh karena semua binatang yang disembelih merupakan bagian dari korban, mak Zebah juga berarti sama dengan korban. Nah, tetapi yang uniknya di sini burung tidak termasuk dalam bahan korban Zebah Shalem. Teman-teman, hanya sebagian ternak yang dibakar di atas mezbah. Nah, penting bagi pembahasan di sini ialah pengakuan bahwa Allah sendiri yang memberikan upacara itu kepada orang berdosa. Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Nah, dan bukan sesuatu yang disajikan manusia sendiri untuk keselamatannya. Ini yang dimaksud dengan korban yang ketiga ini. Dan yang korban keempat ini korban penghapusan dosa. Nah, dalam istilah Ibraninya katah. Nah, ini terdapat di dalam Imamat 4 ayat 1 sampai 5 dan 13. Korban yang berkaitan dengan dosa karena katah merupakan istilah untuk dosa sekaligus untuk ritual penghapusan dosa. Nah, teman-teman, orang yang zaman dahulu percaya bahwasanya ketika sudah melakukan korban kata ini akan Allah hapuskan dosanya dan akan mengembalikan bagaimana sebenarnya hubungan yang baik antara manusia dengan Allah itu. Ini yang dimaksud dengan korban kata ataupun penghapusan dosa. Nah, bukan hanya itu saja, kita juga akan membahas mengenai bagaimana sih memberi itu menurut pandangan Alkitab. Yang pertama itu memberi dalam perjanjian lama. Kata memberi itu biasanya digunakan dalam hal memberi persembahan kepada Tuhan. Sejarah munculnya istilah memberi persembahan ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bermula dari Kain dan Habil. Nah, dan ketika Kain dan Habil memberikan persembahannya kepada Tuhan, itu merupakan kewajiban kita sampai pada saat sekarang ini. Nah, di dalam hal ini juga keselamatan yang diberikan oleh Allah menumbuhkan pemahaman bahwa bangsa Israel untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Nah, ketika Allah sudah memberikan keselamatan kepada manusia, kita juga harus wajib dan harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan hal yang lebih lagi kepada Allah itu. Nah, tetapi pada zaman dulu bukan semacam materi yang diberikan, tetapi merupakan semacam korban, seperti yang sudah kita ungkit tadi 4 jenis korban itu. Nah, di sini juga kita dapat memahami apa sih tujuan memberikan persembahan itu? Seperti itu dia. Nah, teman-teman, yang pertama itu memberi sebagai ucapan syukur. Nah, memberikan persembahan kepada Tuhan juga ditinjau dari suasana hati dalam memberikannya. Suatu hal yang harus diperhatikan adalah dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan hanya dilihat dari jumlah banyaknya persembahan, tetapi kita harus memiliki hati yang tulus dan ikhlas untuk memberikan itu kepada Tuhan. Yang kedua itu memberi sebagai tanggung jawab. Nah, teman-teman, memberikan persembahan kepada Allah adalah tanggung jawab manusia yang berasal dari motivasi dalam hati kita sendiri memang. Jadi satu hal yang dipahami, persembahan bukan suatu pajak yang ukurannya sudah ditentukan oleh Allah. Tidak, tetapi bagaimana kemampuan kita, bagaimana keikhlasan hati kita memberi kepada Allah itu. Dan yang ketiga, mengembalikan milik Allah. Nah, segala yang kita punya ini hanyalah titipan dari Allah. Nah, jadi segala sesuatu itu yang harus menjadi milik Allah itu kita kembalikan kepada Allah. Ada istilah mengatakan bahwa semua adalah milik Tuhan. Maksudnya segala sesuatu adalah milik Tuhan. Mengaku bahwa ia berdaulat atas segala yang ia ciptakan. Jadi Tuhan sudah memberikan keperluan pribadi kita, kesehatan, kebutuhan sehari-hari, dan masih banyak lagi. Berkat Tuhan tidak pernah terhambat kepada kita. Jadi sewajarnya lah kita memberikan persembahan itu kepada Allah. Nah, teman-teman, bagaimana sih refleksi teologisnya pada masa kini tentang persembahan ini? Nah, persembahan korban tidak otomatis membuat Allah untuk mengurungkan niatnya untuk menghukum apabila bangsa itu telah melakukan dosa. Persembahan korban harus disertai ketaatan melakukan kehendak Allah. Nah, korban-korban tidak bisa dipersembahkan begitu saja tanpa iman, tanpa hati yang hancur karena rasa berdosa, tanpa kesungguhan dan tanpa integritas umat. Tanpa semua itu, persembahan korban tidak mendatangkan efek positif bagi Allah. Nah, jadi ketika kita ingin memberikan persembahan itu, kita harus benar-benar tulus, kita harus mengakui bahwasanya ini milik Allah, dan kita harus juga mengakui bahwasanya ini sudah kewajibanku, seperti itu ya. Persembahan adalah tugas dan tanggung jawab kita. Nah, ini sebagai orang percaya untuk mengungkapkan tanda syukur kita kepada Allah yang sudah Allah berikan kesehatan dan kebutuhan yang sudah kita perlukan selama ini.
perintah atau ketetapan Allah ini bukan untuk kepentingan Allah, tetapi dipahami sebagai bentuk pengucapan syukur kita kepada Allah atas kemurahannya, atas berkatnya, atas kebesarannya untuk menuntun menyertai umatnya. Umat juga diharapkan hendak memahami bahwa Allah pemberi kehidupan. Dialah yang memenuhi segala keperluan umatnya. Nah, wujud dari ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Allah, kita memberikan persembahan itu dengan kejujuran, dengan ketulusan. Itu yang dikehendaki oleh Allah sebenarnya ketika kita memberikan persembahan itu. Tidak memandang seberapa banyak persembahan yang akan kita kasih. Jadi, mengapa kita harus memberikan persembahan? Ya karena memang Allah adalah sumber berkat bagi kehidupan kita. Ia mampu memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi, sudah sewajarnya bila kita memberikan persembahan kepada Allah. Nah, pada bagian terakhir, persembahan bukan cuma berbicara dari segi materi, tetapi dari segi rohani saja. Dan pada zaman dulu memang materi tidak termasuk persembahan, tetapi merupakan korban-korban yang sudah ditetapkan. Tetapi pada saat sekarang ini kita memberikan persembahan kepada Allah. Jadi bukan hanya ukuran uang saja yang Allah inginkan, tapi juga iman kita. Bagaimana sih kita sebenarnya memberikan persembahan itu dengan hati yang tulus kepada Allah. Nah teman-teman, di akhirnya persembahan tanda manusia menunjukkan ucapan syukur dan tanda ketulusan untuk menghormati dan menghargai Allah. Memang pada zaman perjanjian lama dalam kitab Taurat melakukan persembahan dengan tujuan menghapus kesalahan, mendamaikan dan menyenangkan hati Tuhan. Persembahan bukan cuma sekedar diberi saja, tapi perlu dihayati untuk melihat dan merasakan bagaimana sebenarnya campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Daftar pustaka terlampir. Sekianlah persembahan penyaji dari kami. Jika ada salah tutur kata kami minta maaf. Terima kasih. Shalom bagi kita semua.